Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Hakim dengan NPM 22.1299. Di sini saya akan menjelaskan metode alternatif penyelesaian sengketa untuk memenuhi tugas mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum masuk ke mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Lalu, untuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada litigasi dan yang kedua ada non-litigasi. Untuk litigasi adalah suatu sengketa yang berproses penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan. Lalu untuk non-litigasi tersendiri adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya di luar pengadilan atau sering disebut dengan alternative dispute resolution. Untuk latar belakang adanya alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah yang pertama karena sesuai dengan sila keempat Pancasila, lalu yang kedua karena manfaatnya, yang ketiga karena tuntutan bisnis, dan yang keempat ada karena adanya mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan. Lalu di sini saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa melalui non-litigasi terbagi menjadi 5, yaitu alternative dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif, lalu yang terakhir ada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tahap terjadinya sengketa. Yang pertama ada tahap prakonflik, yang kedua tahap konflik, yang ketiga tahap sengketa. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Yang pertama ada kepentingan, yang kedua ada hak-hak, lalu yang ketiga ada status kekuasaan. Untuk tujuan dari alternatif penyelesaian sengketa tersendiri ada 5. Yang pertama, menyelesaikan sengketanya dengan jalan berunding. Lalu yang kedua, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan keinginan masyarakat dalam menyelesaikan sengketanya. Lalu yang keempat, ada mempercepat memperoleh kepastian dan keadilan. Yang kelima, penyelesaian sengketa yang win-win solution. Lalu untuk asas-asasnya dari alternatif penyelesaian sengketa ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada itikat baik, yang kedua kontraktual, yang ketiga mengikat, dan yang keempat kebebasan berkontrak, yang kelima kerahasiaan, yang keenam putusan terakhir dan mengikat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga yang efektif menerapkan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional. Yang kedua ada Lembaga Perlindungan Konsumen. Yang ketiga ada Dinas Ketenagakerjaan. Untuk Badan Arbitrase Nasional ini adalah merupakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa bisnis dan dagang yang didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri untuk para pelaku usaha, dan Bani Bandung terbentuk pada tahun 2003 dan berkembang sampai saat ini sudah ada di kota-kota sebagai berikut, antara lain Bandung, Jambi, Medan, Bali, Pontianak, dan Palembang, lalu ada Surabaya. Untuk penyelesaian sengketa di Bani ini adalah terjadinya penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu sebelum sengketa
memulai arbitrase itu. Memulai arbitrase itu sebelum sengketa terjadi dan setelah sengketa terjadi. Lalu yang kedua adalah lembaga perlindungan konsumen, yaitu lembaga perlindungan konsumen dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2004 melalui pasal 33-35 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Untuk unsur perwakilan dari BPKN adalah perwakilan yang pertama ada perwakilan dari LPKSM, yang kedua ada perwakilan pelaku usaha, lalu yang ketiga perwakilan ahli, yang keempat perwakilan akademisi, dan yang kelima perwakilan pemerintah. Untuk pengaduan ke BPSK, yang pertama syaratnya ada identitas, lalu ada bon pembelian sebagai bukti transaksi, lalu yang ketiga ada barang yang dibeli. Untuk metode penyelesaian di BPSK ada 3, yaitu konsiliasi, arbitrase, mediasi. Menurut majelisnya terdiri dari 3 orang, anggota BPSK biasanya 9 orang, biasanya 15, dan masa baktinya 5 tahun, disingkat dan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Lalu yang ketiga ada Dinas Ketenagakerjaan. Pengertian dari Dinas Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai membina, mengendalikan, dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta untuk memberikan informasi pasar kerja. Untuk peran dari Disnaker tersendiri yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama bidang produktivitas, yang kedua bidang penta, yang ketiga bidang upah dan jamsos, lalu yang keempat ada bidang HISK atau hubungan industri serikat kerja. Untuk jenis sengketa di Disnaker sendiri yaitu ada upah, hak, PHK, dan kepentingan antar serikat pekerja. Lalu untuk Dinas Lingkungan Hidup. Pengertian dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Untuk ruang lingkupnya ada 4, yaitu sengketa pencemaran lingkungan hidup, sengketa kerusakan lingkungan hidup, yang ketiga sengketa pengelolaan sumber daya alam, yang keempat sengketa lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lalu untuk polisi, peran dari polisi adalah yang pertama kepolisian tidak menolak laporan jika adanya tindak pidana. Lalu yang kedua, kepolisian memberikan penjelasan prosedur penyelesaian, kepolisian memberikan penyuluhan, pencerahan terhadap masyarakat RT atau RW oleh Babin Kamtibmas. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kesimpulan kelompok kami melakukan kunjungan ke LPKSM. LPKSM merupakan lembaga yang tidak banyak diketahui masyarakat, tetapi memiliki fungsi yang cukup bagus. BPSK yang merupakan bagian dari lembaga perlindungan konsumen sangat efektif menerapkan metode alternatif penyelesaian sengketa. Hal itu bisa dilihat ketika hendak melakukan persidangan di BPSK, maka akan ditanya apakah pihak penggugat sudah melakukan mediasi atau musyawarah dengan tergugat. Bila belum melakukan hal tersebut,
maka BPSK tidak akan memulai persidangan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.